Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat subuh teman-teman. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman baru, para pecinta Tosanaji yang baru bergabung dengan channel ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar ada notifikasi ke layar HP Anda dan Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten saya, video-video saya berikutnya. Kawan-kawanku sekalian, kemarin belum sempat bikin video. Kemarin cuman seharian penuh saya ke area Kediri, Tulungagung, dan di perbatasan Blitar juga hunting teman-teman. Namanya hunter pusaka itu kan sering hunting. Dan lumayan kemarin hasil buruan saya di lokasi-lokasi langsung di daerah dusun-dusun. Dan hasil buruan saya termasuk ini teman-teman. Termasuk ini. Kerisnya, saya katakan keris ini sangat langka. Dan di Nusantara ini hanya ada hitungan jari saja. Tentunya keris ini sangat istimewa teman-teman, meskipun sederhana. Ini juga contoh hasil buruan saya ini, ya. Ini kalau yang spesial biasanya saya sendirikan. Ini juga hasil buruan saya. Itu teman-teman, ini yang pasti asli dan original teman-teman. Asli itu bagaimana mas? Original itu kriterianya seperti apa? Banyak pertanyaan seperti ini kawan-kawan. Asli itu adalah bentuknya asli tanpa perubahan sedikit pun teman-teman. Jadi tidak dirubah pada sisi gandeknya, ya, tidak dirubah pada sisi gonjonya. Lalu paksinya itu utuh misalkan, tidak dirubah, tidak ditambahi, meskipun patah tidak ditambahi. Kalau patah biasanya kan diserumbung teman-teman. Kalau ahli keris itu tahu biasanya. Kalau paksinya itu ditambahi gitu atau diserumbung namanya, itu banyak yang tahu. Tapi kalau orang-orang awam itu banyak yang tidak tahu. Kalau tidak jeli melihat sisi keris itu pasti terkecoh teman-teman. Dan yang pasti itu original sepuh, yaitu buatan era-era kerajaan semasa Mojopahit misalkan, Pajajaran atau Segaluh misalkan, era-era Medang ataupun Sedayu dan era Mataram misalkan, itu termasuk sepuh. Karena ada dua tipe memang teman-teman. Yang pertama adalah niatnya memang nipu. Ya, niatnya memang membohong. Itu tipe pertama. Dia membuat atau memproses keris baru menjadi keris lama. Ini tipe yang pertama. Memang niatnya membohongi. Sehingga ada nilai-nilai ekonomi di situ. Jadi keris baru disepuhkan. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua, ini adalah pakeris yang memang tidak tahu, ya, tidak paham tentang keris. Dia menganggap kerisnya itu sepuh padahal kerisnya baru. Akhirnya dimaharkan, dianggapnya era Mataram, dianggapnya Majapahit, padahal kerisnya itu keris baru dan dianggap keris lama. Nah, ini ada tipe. Jadi jangan langsung menjustis penjual atau pemahar atau kolektor karena atas dasar ketidaktahuan mereka kadang. Ya maklum, karena tidak tahu lalu dia menjual keris yang dianggapnya sepuh padahal baru. Nah, tipe yang kedua ini itu patut kita toleransi atau dimaklumi, atau kita harus mengingatkan dia. Diingatkan, "Bang, keris Anda itu baru," gitu. Jadi bukan sepuh. Jadi harus diingatkan teman-teman. Ya kalau terus-terusan berlama-lama dia menjual seperti itu, keris baru dianggap keris sepuh, berarti ya bukan toleransi lagi, berarti niatnya sudah mau ke tipe pertama atau ya mau membohongi seperti itu. Jadi kita perlu detail teman-teman, perlu hati-hati juga, dan perlu kita sebagai pemain baru
belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap mengikuti kaidah-kaidah pakem-pakem perkerisan. Oke kawan-kawanku sekalian, lanjut ya. Lanjut. Ini pada keris yang saya dapatkan ini adalah keris, kalau melihat dari warangka, ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Jadi style tampilannya semuanya dari pendok, dari deder, dari pelokan, dari warangka, ini semua seninya atau stylenya masuk pada warangka Ladrang Surakarta, teman-teman. Biar nggak penasaran, mari kita langsung saja melihat isinya seperti apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, kok biasa-biasa saja mas, katanya langka gitu. Nah ini saya jelaskan ricikannya biar Anda paham nanti. Oke, keris ini dengan gandek yang 3 kali dari gandek biasa besarnya atau panjangnya, menandakan bahwa keris ini berdapur kebo. Namun kebo secara spesifik ya, kebo itu bermacam-macam teman-teman, bermacam-macam. Mari saya akan jelaskan, kebo itu ada berbagai macam. Langsung melihat pada ini ya, pada buku, yaitu termasuk kebo. Ada yang pertama adalah kebo dendeng teman-teman. Kebo dendeng bentuknya seperti ini, jadi ada sogokan rangkap seperti ini. Itu kebo dendeng teman-teman. Ada juga kebo dengen. Kebo dengen seperti ini. Jadi gonjonya itu kelap litah atau ada looknya seperti ini gonjonya. Lalu ada kembang gajang. Ya, ini namanya kebo dengen. Lalu ada kebo dungkul. Kebo dungkul seperti ini teman-teman. Nah, kebo dungkul, gandek keris kebo dungkul polos seperti ini. Selain itu memakai pijetan, ya kayak gini. Dan ada tikel alis. Ada tikel alisnya dan juga ada sogokan seperti ini. Ada sogokan, sogokannya cuma 1. Ya. Sogokannya cuma 1. Itu kebo dungkul. Lalu ada kebo lajer. Lalu juga ada kebo giri seperti ini, teman-teman. Kenapa saya mengatakan keris yang saya punya ini adalah tergolong langka? Keris ricikan pada keris ini mempunyai tikel alis tanpa sogokan, dan itu tidak tertulis di pakem manapun. Namun bukan berarti ketika tidak tertulis di buku atau literasi manapun, bukan berarti keris ini tidak ada ricikan semacam ini. Namun memang dari segi kelangkaannya teman-teman, jarang ditemui dan diproduksi secara limited atau terbatas. Kebo yang saya punya ini memiliki tikel alis teman-teman. Memiliki tikel alis tanpa memiliki sogokan depan. Kalau kebo dungkul yang saya sebutkan tadi adalah kebo dungkul memiliki tikel alis memang, namun ada sogokannya di sini. Lah, kalau ini hanya memiliki tikel alis saja tanpa memiliki sogokan. Sangat jarang sekali ada keris seperti ini. Tentunya harus original. Kalaupun ada, itu harus original, teman-teman. Ya, tentunya kalau ada seperti ini itu harus original tentunya. Jadi bukan buatan baru terus disepuhkan gitu. Ini nanti kan kelihatan gitu. Ini hanya ada beberapa saja. Ada beberapa teman saya punya, ataupun disimpan sendiri, dan alhamdulillah saya dapat ini di pedusunan yang mempunyai ricikan hanya tikel alis seperti ini dan berdapur kebo. Ada beberapa literasi sedikit saja penjelasan dari senior saya. Disebutkan bahwa keris ini
Keris ini berdapur Kebo Lengi. Namun secara spesifik penjelasan beserta filosofinya itu tidak dapat dituliskan dan tidak dapat dipelajari karena memang sangat jarang sekali keris seperti ini, teman-teman. Bentuknya sederhana, memang sangat sederhana, namun saya rasa memang sangat langka. Kalau kita melihat pada filosofi kebo, pada zaman dulu keris ini dimiliki oleh para pangreh, teman-teman. Jadi keris kebo itu dimiliki para pangreh semisal lurah, wedana atau bupati. Jadi karena mereka memiliki kepercayaan bahwa tuah keris dari kebo, dari dapur kebo, dapat melindungi daerah kekuasaannya, teman-teman. Itu tuah dari keris kebo. Ya. Namun saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik dari keris berdapur ini karena keris dapur ini sangat langka, teman-teman. Keris kebo yang mempunyai tikel alis tanpa memiliki sogokan. Ya. Jadi di situ kelangkaannya. Jadi keris itu tidak harus terlihat sangat bagus untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak harus terlihat bagus, namun juga bisa dilihat dari segi kelangkaannya. Ada berapa biji, ada berapa keris, ada berapa bilah yang ada di Nusantara ini. Ya, rijikan yang lainnya yang sangat unik juga itu pada peksinya, teman-teman. Peksinya itu tidak bulat dan tidak kotak, tapi bentuknya itu oval, teman-teman. Bentuknya oval seperti ini. Jadi kalau melihat dari tekstur serta rancang bangunnya, ini termasuk era Mataram Tuban Mataram, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga Anda berbahagia selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.